Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjaman online diibaratkan sebagai senjata penghancur masa. Bagaimana penjelasannya? Silakan kalian bisa simak videonya sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang saat ini masih setia selalu mendukung channel saya, selalu mensupport channel ini dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pembahasan kali ini teman-teman yaitu mengenai pinjaman online diibaratkan senjata penghancur masa. Nah, perlu diketahui pinjaman online ini merupakan sebuah perusahaan berbasis teknologi informasi di mana banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa diakses ketika kita ingin meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Hanya dengan bermodalkan KTP, foto KTP dan foto selfie dengan KTP dan beberapa data yang diperlukan, Anda sudah bisa mengajukan pinjaman uang di pinjaman online. Dan nilai nominal limit yang ditawarkan itu tergantung dari hasil verifikasi skor kredit data-data yang kita ajukan. Nah, buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin banyak sekali yang sudah terjebak pinjaman online, dan banyak sekali juga yang belum pernah mengenal pinjaman online. Sebaiknya dari awal Anda berpikir beribu-ribu kali ketika Anda punya niat ingin meminjam uang di pinjaman online. Kenapa seperti itu? Karena di balik kemudahan yang ditawarkan oleh pinjaman online, ada resiko yang akan mengancam kehidupan Anda, akan mengancam mental Anda, ketika Anda sudah menjadi nasabah pinjaman online dan sudah tidak bisa lagi membayar utang pinjaman online. Oke, jadi dari awal, sebelum Anda terjerumus ke dalam lingkaran hutang pinjaman online, antisipasi dari awal, Anda lebih baik berhati-hati ketika punya niat ingin meminjam uang di pinjaman online kalau Anda tidak memahami aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online tersebut. Oke, statement yang menyatakan bahwa pinjaman online ini diibaratkan sebuah senjata penghancur masa. Kenapa seperti itu? Ini saat ini atau beberapa waktu ke belakang ini banyak sekali kejadian-kejadian hilang nyawa karena yang berhubungan dengan pinjaman online. Pertama, ada orang yang mengakhiri hidupnya karena diteror oleh debt collector pinjaman online. Lalu ada yang mengakhiri hidup orang lain karena orang sedang terlilit utang pinjaman online, gelap mata, dan akhirnya melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu mengakhiri hidup orang lain. Jadi berhati-hati buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin sudah terlanjur menjadi nasabah pinjaman online, mempunyai hutang di pinjaman online, dan Anda sudah tidak sanggup bayar. Ketika Anda mulai ditagih dengan cara-cara penagihan yang tidak beretika, ancaman, caci maki, bahkan keluar kata-kata binatang, sebaiknya Anda kuatkan mental. Tidak perlu takut yang berlebihan, karena semua cara-cara penagihan tersebut adalah intinya untuk menakut-nakuti Anda agar Anda segera melakukan pembayaran. Jangan sampai Anda ngedrop mental, karena kalau Anda ngedrop mental dan akhirnya ketakutan yang berlebihan dan melakukan gali lubang tutup lubang, itu akan lebih menghancurkan hidup Anda di kemudian hari. Sebaiknya ketika Anda sudah telat bayar di pinjaman online dan sudah tidak mampu bayar, gagal bayarkan semua pinjaman online kalian, dan jangan sampai kalian merasakan ketakutan yang berlebihan. Semua penagihan dari pinjaman online itu sama konsepnya, menakut-nakuti agar kalian segera melakukan pembayaran. Nah, kembali ke pembahasan tentang pinjaman online, diibaratkan senjata penghancur masa. Seiring berjalan waktu dari mulai tahun 2016 bermunculan pinjaman online sampai sekarang itu sudah banyak korban. Yaitu korban yang memang sudah meninggal dunia, ada juga korban yang saat ini sedang ketakutan, depresi, yang akhirnya melakukan perbuatan yang di luar akal sehat. Itu diakibatkan karena penagihan-penagihan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online, baik yang via telepon ataupun yang datang langsung ke rumah. Itu banyak sekali nasabah yang tidak kuat mental, yang akhirnya berusaha untuk membayarkan pinjaman online dengan cara berhutang kembali, dan timbullah
gali lubang tutup lubang, sehingga hancurlah kehidupan orang itu, segala hartanya habis dan mentalnya rusak, sehingga banyak orang yang kehilangan akal sehatnya. Jadi inilah diibaratkan kenapa pinjaman online itu sebagai senjata penghancur masa, karena sudah banyak memakan korban. Selain kehilangan nyawa, korban juga depresi, stres karena terus-terusan ditagih oleh DC pinjaman online yang tidak beretika. Nah, ketika kalian menjadi nasabah pinjaman online dan sudah jatuh tempo, bahkan sudah telat pembayaran, dan kalian belum bisa melakukan pembayaran karena tidak punya uang lagi untuk membayar, itu pula Anda harus menghentikan semua pembayaran di pinjaman online kalian. Karena kalau misalkan kalian ditagih dengan cara-cara tidak beretika, maka itu akan menggugurkan hutang kalian. Dalam arti, karena di awal tidak ada perjanjian hutang piutang yang menyatakan bahwa ketika Anda telat bayar di pinjaman online, akan ditagih dengan cara tidak beretika, dengan cara caci maki, penekanan, ancapan, bahkan dengan kata-kata binatang. Jadi kalau misalkan kalian sudah mengalami hal itu, sebaiknya jangan pernah melakukan pembayaran lagi. Kalian stop saja pembayaran dan gagal bayarkan semua hutang kalian di pinjaman online. Lalu setelah itu kalian siapkan mental untuk menerima segala resikonya yang akan terjadi ketika kalian gagal bayar di pinjaman online. Tidak perlu takut yang berlebihan, karena tidak ada resiko yang berat ketika kalian telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online. Paling ujung-ujungnya data-data kalian bermasalah dan kemungkinan besar tidak akan bisa meminjam uang lagi di pinjaman online yang lain. Itu kemungkinan, tetapi masih bisa memungkinkan kalian meminjam uang di pinjaman online, di perbankan, dan di multi finance yang lain. Jadi sebaiknya kalian jangan terlalu takut berlebihan. Apalagi buat teman-teman semuanya yang saat ini mungkin sudah tidak memikirkan lagi untuk meminjam uang yang ada bunganya, sudah tidak memikirkan lagi untuk minjol lagi atau minjem uang di bank. Mungkin mereka tidak akan pernah takut berlebihan, karena kan mereka itu ya buat apalah meminjam uang yang ada bunganya, yang ujung-ujungnya justru menyengsarakan kehidupan mereka. Jadi sebaiknya gak usah mikirin lagi pinjaman online, gak usah mikirin lagi yang namanya penagihan pinjaman online. Kalian fokus saja membangun kehidupan kalian, memperbaiki kehidupan kalian setelah sebelumnya dihancurkan oleh pinjaman online. Dan buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang kesulitan ekonomi, sedang mencari pekerjaan, saya doakan kalian semua segera diberi kemudahan dan segera diberi penghasilan, diberi pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian bisa kembali menata hidup kalian yang lebih baik setelah kalian sebelumnya terpuruk karena gagal bayar di pinjaman online. Sekali lagi, kalau misalkan kalian yang saat ini terlalu takut berlebihan, maka itu tidak boleh dilakukan, karena kemungkinan besar kalau kalian merasa takut yang berlebihan, kalian akan berpotensi melakukan gali lubang tutup lubang yang ujungnya akan menghancurkan kehidupan kalian sendiri. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Dan mengenai statement bahwa pinjaman online diibaratkan senjata penghancur masa, itu karena sudah banyaknya korban yang menjadi korban akibat pinjaman online, dari mulai kehilangan nyawa ataupun ada orang-orang yang sudah stres depresi karena ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat dan selalu menggantungkan hidup kalian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian selalu diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi terpuruk karena penekanan dan caci maki dari debt collector pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.